Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Waalaikum, Pak Hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Pak Effendi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Seperti yang Bapak lihat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Iya, amin ya rabbal alamin. Pak Haryadi, saya mendengar Bapak ada yang akan disampaikan gitu, pengen ngobrol gitu. Apa ya kira-kira kalau saya boleh tahu gitu? Iya nih Pak, kebetulan kan tahun pelajaran sekarang nih Pak 2024-2025 saya sama kepala sekolah kembali dipercayakan sebagai guru kelas 6. Nah, dari guru kelas 6 ini tentunya tiap tahun kan murid berbeda-beda gitu ya Pak. Kondisinya gitu kan, faktor sosial ekonominya dan lain-lain banyak berbeda gitu. Nah kebetulan di tahun ajaran baru ini nih kan kurang lebih baru kalau di saya kan kita kan udah hampir mau berjalan 2 minggu ya Pak. Nah dalam proses kegiatan belajar mengajar ini ada nih dua anak murid yang mengalami kendala gitu. Nah, kalau yang saya lihat ada yang tertinggal alat tulisnya seperti pulpen, kemudian pensil, penghapus, kemudian buku pelajaran, kemudian kemarin tuh saya lihat dia tidak memakai pakaian yang sesuai dengan hari yang seharusnya dia pakai gitu, Pak. Karena mungkin masih menyesuaikan dengan surat edaran yang diterbitkan gitu. Oh iya ya, ada surat edaran yang baru ya tentang Iya, penggunaan seragam ya. iya. Baik, Pak Haryadi, setelah Pak Haryadi menyampaikan apa yang Pak Haryadi hadapi tentang kondisi murid saat ini, menurut Pak Haryadi, situasi yang ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan? Kalau saya sih situasi ideal itu pengen banget kelas itu tertib, kemudian disiplin, melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa dengan baik dan benar gitu. Sebagai guru agar apa ya Pak? Agar bisa sebetulnya bisa memperlancar proses pembelajaran bagi murid itu sendiri gitu. Jadi nggak mengganggu temannya juga gitu dalam hal proses KBM gitu kan. Kadang-kadang namanya anak SD ya Pak. Ada aja, aku pinjem pulpen kamu dong gitu kan. Iya apaan sih orang cuman satu gitu kan. Kadang-kadang jadi rebutan gitu Pak. Nah saya itu pengennya semua bawa gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketinggalan-ketinggalan. Jadi mereka tuh dalam belajar jadi nggak mengalami kesulitan belajar gitu Pak Effendi. Nah, sekarang kalau apa yang Bapak sudah sampaikan itu menurut Bapak untuk skala penilaian kalau dari 1 sampai 10 Bapak berada di angka berapa sih Pak gitu? Kalau dari skala 1 sampai 10 menurut saya ya dari jumlah kuantitas sih Pak, kuantitas di Betul, murid betul. Nah, karena ada dua itu saya berada di posisi 7 kayaknya Pak. oh begitu. Di Terus 7. harapan Pak Radi ingin meningkatkan di angka berapa? Saya pengen banget ningkatin di angka 9,5 Pak. Nah, kalau itu yang sudah Pak Haryadi harapkan, kemudian langkah-langkah apa yang akan Pak Haryadi lakukan terhadap kondisi dua orang murid tadi yang bukunya selalu ketinggalan, bajunya tidak lengkap, dalam mengenakannya juga tidak baik. Apa yang akan Pak Haryadi lakukan? Ya mungkin pertama saya akan memanggilnya gitu kan kedua murid tersebut ya. Saya akan memanggilnya gitu kan dengan setelah atau seusai pulang sekolah saya manggilnya gitu kan mencari tahu gitu dengan konsep pembelajaran yang pernah kita pelajari juga nih Pak, konsep segitiga restitusi nih yang pernah kita pelajari. Jadi apa namanya kita panggil kita pengen tahu gitu apa penyebab alasan dia bisa tertinggal buku tulis pelajaran,
kemudian bisa tertinggal menghapus dan lain sebagainya, dan tidak sesuai seragamnya dengan sesuai surat edaran yang berlangsung gitu. Kemudian setelah memanggilnya ya nanti ya kalau menurut saya diingatkan lagi kali ya Pak dengan kesepakatan kelas di awal, karena kan kita sebagai ini di awal pembelajaran sudah membuat kesepakatan kelas, jadi mungkin kita reminder lagi gitu Pak ya, mengingatkan lagi kepada siswa bahwasanya ini ada kesepakatan kelas yang sebenarnya sudah dibuat oleh mereka dengan kesepakatan mereka gitu, dan ini ada hal yang tidak sepakati, jadi kita harus sepakati kembali gitu agar kemudian pembelajaran bisa berlangsung. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menanyakan ke teman-teman kali ya Pak, teman-teman guru lainnya gitu, apa mungkin di pelajaran saya doang gitu, atau di pelajaran olahraga juga demikian, ataupun di pelajaran agama juga demikian gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dari itu juga saya akan memanggil orang tua murid ya Pak ya. Jadi orang tua murid akan saya panggil, akan saya komunikasikan secara dua arah, baik jadi penyebab anak tersebut bisa ketinggalan buku pelajaran, alat tulis, dan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan SE. Seperti itu Pak Effendi. Oh, seperti itu ya. Ada nggak yang dibutuhkan dari Pak Haryadi terhadap eh, lingkungan ataupun warga sekolah yang lain di dalam upaya untuk menanggapi atau eh, menangani persoalan murid Pak Haryadi tadi? Ada Pak, butuh banget gitu. Terutama dari lingkungan tempat tinggalnya, kita perlu juga informasi gitu kan, karena kita informasi tidak cukup satu ya, karena kan informasi itu harus kita kumpulkan, kita data dengan baik dan benar, sehingga hasil observasi yang kita temukan baik di diri siswa tersebut ataupun di temannya ataupun di lingkungannya gitu, dapat kemudian kita simpulkan dan menjadi Ya, jalan keluar gitu Pak. baik, baik. Berarti memang membutuhkan data ya menurut Pak Haryadi seperti itu ya. Tapi Iya. ya ini adalah satu optimalisasi dari Pak Haryadi sehingga nanti Pak Haryadi mendapatkan data yang real gitu ya Pak Haryadi. Nah kalau Iya. misalkan upaya yang dilakukan Pak Haryadi itu tidak membawa hasil, apa yang akan dilakukan oleh Pak Haryadi? Saya akan mencari tahu Pak, merefleksi diri, apa kemudian yang menjadi salah kali ya Pak, apa mungkin saya yang salah atau dari apa. Jadi dari data-data yang tadi sudah saya kumpulkan, saya akan merefleksikan diri saya gitu Pak, karena kan saya juga harus menilai diri saya juga, nggak bisa hanya satu pihak menyalahkan siswa dan menilai siswa secara sepihak. Jadi harus guru juga mengkoreksi diri, mungkin ada yang kurang atau yang kurang tepat dalam hal saya menyampaikan, sehingga kemudian masalah ketertinggalan itu terjadi. Seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Haryadi apa yang telah Pak Haryadi sampaikan dalam satu cerita ini. Ya yang jelas sih Pak Haryadi mungkin perlu mengklarifikasi ulang apakah hanya 2 orang murid itu saja, apakah yang lainnya ada juga. Nah, menurut Pak Haryadi bagaimana untuk mengkolaborasikan dengan pihak sekolah dalam hal ini manajemen yang ada di sekolah Pak Haryadi? Baik. Dalam hal untuk kolaborasi di sekolah, saya tentunya pertama akan izin dengan kepala sekolah, kemudian mungkin akan mensosialisasikannya secara bertahap. Kalau tidak bisa secara berlangsung bersamaan, mungkin bertahap gitu Pak. Misalkan hari Senin itu kelas 1-2, hari Selasanya kelas 3-4, terus kelas hari Rabunya kelas 5-6 gitu, terkait sosialisasi peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang kemudian itu harus disikapi bersama dengan baik oleh orang tua murid dan
stakeholder semua yang ada di lingkungan sekolah. Ya, langkah yang disiapkan oleh Pak Haryadi sangat bagus, luar biasa ya, sehingga nanti akan diimplementasikan dengan baik di dalam pelaksanaan kinerja Pak Haryadi. Nah, kapan kegiatan itu yang Pak Haryadi sampaikan akan dilaksanakan, Pak? Kalau yang pertama, kalau untuk yang murid terlambat itu Pak, murid terlambat saya akan memanggilnya langsung gitu. Besok setelah atau seusai pulang sekolah gitu Pak, di ruangan khusus agar mereka lebih fokus dan tenang menyikapi permasalahan yang ada. Kemudian kalau untuk yang sosialisasi ke sekolah mungkin akan saya lakukan keesokan harinya gitu Pak. Jadi mungkin besok izin dulu kepala sekolah, nah setelah dapat izin mungkin besokannya nih Pak baru akan saya laksanakan. Ya, baik. Mudah-mudahan semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian apa yang bisa Bapak sampaikan dalam kesimpulan kita pada pembicaraan saat ini, Pak? Pertama, saya sangat senang dan bersyukur sekali nih Pak. Dari ngobrol-ngobrol kita ini, saya dapat dapat ide-ide baru Pak, ide-ide baru, gagasan baru di dalam memecahkan problematika saya dalam proses pembelajaran gitu. Jadi saya dapat mengimplementasikan hasilnya di keesokan harinya gitu Pak, dari apa yang sudah saya bicarakan hari ini gitu Pak. Ya, ada hal lain mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk kesimpulannya? Kesimpulannya, alhamdulillah permasalahan tentang anak-anak yang ketinggalan alat tulis dan buku tulis lainnya sudah terselesaikan dengan baik dari pembicaraan ini gitu. Saya dari komunikasi yang ini saya menyadari betul gitu kan, banyak hal yang sebetulnya bisa saya lakukan gitu Pak Effendi. Baik, terima kasih banyak Pak Haryadi atas cerita yang sudah disampaikan dengan permasalahan pada murid Pak Haryadi di tahun ajaran baru ini ya, yang tampilnya tentunya ada yang berbeda ya Pak, dan yang berbeda ini ternyata menjadi suatu permasalahan bagi Pak Haryadi yang perlu diberikan arahan secara khusus, dan juga tidak hanya Pak Haryadi tentunya dalam hal ini. Pak Haryadi tadi sudah menyampaikan dengan berbagai rencana yang sudah disiapkan untuk dilakukan, dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini bisa dilakukan dengan baik Pak dalam implementasinya. Itu aja Pak yang kita lakukan dalam pembicaraan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Haryadi dan kita semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Effendi. Sama-sama Pak.